Syekhona Khalil Abdul Latif Habibun Nabi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man hadaral maulidar rasul wa 'azzama qadrahu faqad faza bil imani amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukramin sa'adatal ulama wal masyaikhil qurama wal asatidatin nubala. Akhussu bidzikri wa ta'zim awalan sahibal fadilah wa sa'adah Kiai Haji Muhammad Ismail wa yalihi sahibus sa'adah wal karamah Kiai Haji Ali Ridha Hashim wa sairul ulama'i wal karamah wal asatidatin nubalah. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Najmatul Azman yang mulia Al-Ustadz Surai, yang terhormat Kepala Kemenag Bangka Tengah Haji Jamaluddin SAG MH, yang terhormat Camat Kecamatan Lubuk Besar, yang terhormat Kepala Desa Sekecamatan Lubuk Besar, yang terhormat aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, yang terhormat seluruh majelis taklim se-Lubuk Besar, yang terhormat MWCNU Kecamatan Lubuk Besar beserta banom-banomnya, yang terhormat tokoh masyarakat, pemuka agama, tidak lupa pula seluruh hadirin hadirat beserta seluruh undangan yang tidak bisa kami sebut wahidan ba'da wahid, namun Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan kata alhamdulillah wa syukurillah sebagai rasa hormat dan bahagia atas segala karunia, rahmat dan nikmat hidayah dan maunah yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, di mana pada malam yang cerah ini Allah telah menganugerahkan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bersama-sama dan hadir di majelis ini lewat suatu acara tabligh akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus istighosah MWCNU Kecamatan Lubuk Besar di Pondok Pesantren Najmatul Azman B1 Lubuk Besar. Curahan salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada sang reformator dunia, yakni baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan impian semoga kita semua termasuk dalam barisan hamba Allah yang kelak bernaung di bawah kerindangan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, dan juga kami di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan diselenggarakan pada malam hari ini. Pembukaan merupakan acara kami yang pertama, disusul acara kami yang kedua yaitu kalam ilahi, dan menduduki acara yang ketiga yaitu pembacaan Maulidun Nabi, dan acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Adapun acara yang kami yang kelima yaitu istirahat, dan acara yang keenam yaitu acara inti mau'idatul hasanah sekaligus doa. Demi menghemat putaran waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan umul kitab. Semoga apa yang kita rencanakan berjalan dengan lancar. Ala hadihin ya wa ala niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan adanya pembacaan Ummul Kitab tadi, acara pada malam hari ini sukses tanpa adanya rintangan dan berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun acara yang kedua yaitu kalam ilahi, yang mana akan dibawakan oleh Ustadzah Asti. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gema wahyu ilahi baru saja mengalun merdu melalui ruang dengar kita bersama yang melambangkan betapa indah dan agung firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan tetesan bahtera barokah dari bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, menduduki acara kami yang ketiga, yaitu pembacaan Maulidun Nabi yang akan dibawakan langsung oleh tim Hadrah Raudatul Hidayah. Kepadanya waktu dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه طراء وعم فخر وفضل إلى نهاية تمام حمد.
فلما اشتد بي الطلق بإذ رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ما لحبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في الحشر شافعنا محمد من الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا دجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ندعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفى إلى الله يا محمد يوم القيامة كي ينعم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم نرجو شفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم منجا وملجأنا محمد يوم الهوان به تهشم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Demikian alunan gema sholawatun nabawiyah baru saja kita simak bersama. Kendati semilir angin yang terus menyapa kita,
namun tetap indah gema salawat yang kita simak. Semoga kita semua bisa mendapatkan ampun syafaat dari penyelamat umat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, selanjutnya acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan, di mana sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Camat Kecamatan Lubuk Besar kepada Bapak Armansah SAP. Kepada beliau waktu dipersilahkan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan, yang kita muliakan, Ustadz Lora Ismail Al-Asqoli. Selamat datang Pak Ustadz. Ya, terima kasih, jauh-jauh beliau hadir di tengah kita. Yang saya hormati para alim ulama yang hadir di sini, para guru kiai, Pak Ali, Ustadz Ali Wapa juga hadir. Yang saya hormati Pak Kemenak baru ya Pak, Kemenak di Kabupaten Bangka Tengah. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Najmatul Asman, Pak Ustadz Surai. Terima kasih Pak atas undangannya. Yang saya hormati hadir juga orang tua kita, juga sepuh kita di Dusun B1 ini, Pak Bang Kustanto. Yang seperti Pak Kades, hadirin ya, kaum muslimin dan muslimat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kegiatan kita malam ini dalam rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Selawat dan salam tentunya senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya malam ini saya sangat senang sekali karena satu hal, kita di Kecamatan Lubuk Besar ini sangat luar biasa dalam kaitan keagamaan, luar biasa. Sepanjang bulan September ini hampir ada setiap malam kegiatan-kegiatan keagamaan ya, yang memuliakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di tengah memang situasi yang saat ini memang banyak sekali hantaman-hantaman tentunya dari luar, dari sekeliling kita, baik dari lingkungan,
baik dari tentunya yang paling berbahaya itu adalah dari dunia yang disebut medsos. Itu luar biasa. Tetapi dengan hadirnya kegiatan seperti ini kita selalu diingatkan, ya, diingatkan untuk tetap berpegang teguh kepada agama kita, agama Islam, ya, dengan meneladani kehidupan perilaku Nabi Muhammad SAW. Terima kasih tentunya atas undangan ini, dan saya sampaikan juga permohonan maaf. Mungkin pihak panitia juga sudah mengundang pimpinan kita atau Bapak Bupati kita, Bapak Al-Gapri, ya. Biasanya beliau hadir, sangat ingin sekali hadir di tengah-tengah kita. Apalagi beliau memang pemimpin yang insya Allah perlu kita dukung, ya, karena memang beliau sangat ingin kegiatan-kegiatan seperti ini selalu ada dan selalu ada. Beliau itu hampir setiap malam mengajak. Nah, tadi aja di Kabupaten Pak Kemenak, ya, ada kajian dari kajian muslimah, tapi jadi kalau kajian muslimah kita dengar dari jauh. Kajian muslimah Umi Pipi, ya, di Kabupaten Banten Tengah. Jadi beliau sebetulnya sangat ingin hadir di sini, namun berhalangan karena sedang tidak berada di Banten Tengah, sedang di Jakarta karena ada tugas dinas luar. Ya, beliau menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran, dan mudah-mudahan kegiatan peringatan Maulid ini, ya, Maulid Nabi Muhammad ini bisa berjalan dengan baik, membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Demikian barangkali mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan maupun khilafan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, dan untuk sambutan yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Kepala Kemenak Kabupaten Bangka Tengah kepada beliau Haji Jamaluddin SAG MH. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya mau pantun dulu, ya. Air beriak tanda tak dalam, airnya bening seindah berlian. Sebelum saya, izinkan saya ucapkan salam kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita ihtirami Bapak Kiai Lora Ismail Al-Asqalani. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ali Wafa, alhamdulillah hadir juga bersama kita di sini.
yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ali Ridho Hashim, ada ya? Ya, yang saya hormati Pak Kiai Mahfuz kita, Ketua PCNU Kabupaten Bangka Tengah, yang saya hormati Sohibul Bait, pimpinan Pondok Pesantren Najmatul Azman, Pak Kiai Surai, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Lubuk Besar, yang saya hormati Sohibul Bait juga Pak Kades kita beserta dengan perangkat desanya, yang saya hormati para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak haji, ibu hajah, wabil khusus yang saya cintai, yang saya banggakan anak-anak para santri, santriwati Pondok Pesantren Najmatul Azman yang berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa hadir di Pondok Pesantren Najmatul Azman dalam rangka memperingati hari besar Islam, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang semua yang hadir di tempat ini diberikan keberkahan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini tentu saja kami merasa bahagia, merasa senang bisa hadir dengan warga kita di Lubuk Besar ini, berjumpa dengan para kiai, para alim ulama, berjumpa dengan anak-anak santri-santri kita yang luar biasa. Wabil khusus kita bisa bersilaturahim dengan Pak Kiai kita Lora Ismail Asqalani. Alhamdulillah beliau masih muda, ganteng pula. Saya jadi malu duduk bersanding dengan Pak Kiai ini. Kalau dengan Pak Kiai Mahfuz saya beranilah duduk bersama Pak Kiai ya. Kami ucapkan selamat datang Pak Kiai, hadir di tengah-tengah kita bersama. Kalau tidak salah tadi beliau menyampaikan sudah berapa kali ke Bangka Belitung, tapi kalau di sini baru kali ininya Pak Kiai ya. Insya Allah berikutnya nanti bisa hadir juga di tempat kami, khususnya di wilayah Kabupaten Bangka Tengah yang kami banggakan ini. Pada kesempatan ini tentu saja saya pun merasa bangga, ternyata umat kita, warga kita begitu antusiasnya memperingati hari lahir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Dan ini insya Allah sudah melambangkan bahwa kita semua betul-betul menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mencintai beliau, dan insya Allah kita pun dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami mohon maaf Pak Kiai, seandainya kami di wilayah Bangka Tengah ini ada hal yang kurang pas, yang kurang berkenan, maklum adat istiadat kita di Bangka ini mungkin agak berbeda dengan adat istiadat saudara-saudara kita di Madura. Beginilah kondisi kami, tapi insya Allah kita semua satu hati, saling cinta. Kita semua insya Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kepada jamaah semuanya, mari kita dengarkan baik-baik apa nanti yang akan disampaikan oleh Pak Kiai kita nanti. Kita camkan, ini tentu saja menjadi pelajaran yang sangat berharga, menjadi ilmu yang sangat berguna bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua insya Allah senantiasa istiqomah di dalam agama yang kita cintai, agama Islam yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
saya juga memberikan apresiasi kepada pihak Pondok Pesantren Najmatul Azman, pengurus yayasan, pimpinan pesantren, para guru, semuanya di sini yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, yang saya anggap ini suatu hal yang luar biasa. Saya memang sudah 2 kali ke sini. Pertama saya datang ke sini ngelihat anak-anak kita yang sedang belajar. Yang kedua saya datang ke sini Pak Kiai, saya nanam pisang. Saya nanam pisang di pojok situ kalau nggak salah ya Pak Kiai ya. Nanam pisang, mudah-mudahan si pisang itu nanti berbuah, bisa dimanfaatkanlah untuk anak-anak kita. Memang itu pisangnya cuma 2 batang, tapi kalau dia sudah hidup bisa ratusan batang itu jadinya, bisa dikembang-kembangkan untuk di wilayah pesantren kita ini. Itu pun kami tanam juga di madrasah diniyah kita yang lainnya, karena saya punya tekad untuk mengembangkan ketahanan pangan kita di madrasah diniyah, sehingga madrasah diniyah kita yang punya lahan, sayang kalau tidak kita tanami. Ya tanaman yang mudah berbuah, besar manfaatnya, ya buah pisang itulah saya pikir. Insya Allah berawal dari pisang 2 batang tadi, insya Allah akan menyebar menjadi banyak, bukan hanya bisa dinikmati oleh warga pondok kita, tetapi insya Allah bisa dinikmati oleh warga kita sekitar ini. Mungkin ini saja Pak Kiai yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Itulah sambutan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau. Semoga kita dapat mengaplikasikan dalam hidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, tibalah kita di acara yaitu Mau'idatul Hasanah, yang mana akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Muhammad Ismail Al-Askhali. Kepada beliau waktu dan tempat abdi ngaturake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa akramil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para guru ngaji, ada Bapak Kemenak, Bapak Jamaluddin, pimpinan dari Pondok Pesantren Najmatul Azman, Bapak Kiai Surai, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, dan seluruh para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau. Seluruh para hadirin wal hadirat, mustami'in, mustami'at, para bapak, para ibu, hafidhakumullahu ta'ala wa ra'akum. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan memperingati Maulid Nabi kita tentu memiliki harapan semoga kita diperhatikan oleh beliau. Amin Allahumma amin.
Dengan memperingati Maulid Nabi, kita semua menjadi orang-orang yang lebih memiliki hubungan dengan beliau. Karena apapun atau siapapun, orang atau benda atau hal, meskipun hal tersebut itu asalnya remeh, asalnya hina, asalnya tidak jelas, tapi jika hal tersebut memiliki hubungan dengan Rasulullah Muhammad SAW, pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita bisa ambil contoh banyak sekali hal-hal yang asalnya itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi gara-gara dia punya hubungan, dia memiliki sambungan dengan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memuliakan hal tersebut. Seperti contoh misalnya hari. Nabi Muhammad itu dilahirkan di hari yang bukan termulia. Nabi Muhammad itu dilahirkan bukan malam terbaik. Nabi Muhammad tidak lahir malam Jumat, sebagaimana malam Jumat itu dikatakan afdhalul laili lailatul Jum'ah. Nabi Muhammad tidak dilahirkan di hari Jumat, sayyidul ayyam yaumul Jum'ah, tidak. Nabi Muhammad malah dilahirkan di satu hari yang mana hari tersebut asalnya bukan hari yang penting, bukan hari yang spesial, bukan hari yang istimewa, tapi gara-gara hari tersebut dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hari tersebut diistimewakan oleh Allah, yaitu hari Senin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sering sekali menempatkan kejadian-kejadian besar itu bukan malah hari Jumat tapi malah hari Senin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin. Nabi Muhammad itu menjadi nabi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala juga hari Senin. Al-Qur'an turun pertama kali ke muka bumi ini, firman Allah turun pertama kali ke muka bumi ini juga ditempatkan ke hari Senin. Nabi Muhammad ketika ingin berangkat hijrah ke Madinah, beliau tiba-tiba diberangkatkan hari Senin. Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah, kok pas ternyata nyampainya hari Senin. Nabi Muhammad ketika diajak Isra oleh Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat Jibril, kok juga bertepatan dengan hari Senin. Perang Badar, perang terhebat, perang yang paling fenomenal di dunia Islam, kok ternyata perkecamukan perang tersebut ternyata juga di hari Senin. Bahkan sampai hari wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ditempatkan kepada hari Senin. Padahal sebelumnya hari Senin itu bukan hari yang spesial, tapi gara-gara hari Senin memiliki hubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disyariatkanlah berpuasa hari Senin. Hari Senin menjadi hari yang istimewa, hari Senin menjadi hari yang sangat dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bulan. Nabi Muhammad itu lahir di bulan yang bukan bulan terbaik, bukan bulan Ramadan, bukan Al-Ashhuril Hurum, bukan Rajab, bukan Muharram, bukan bulan Suro kata orang Jawa, dan juga bukan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Malah Nabi Muhammad itu lahirnya di bulan Rabiul Awal, yang mana Rabiul Awal itu dulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad itu merupakan bulan yang sama sekali tidak ada kegiatan, sama sekali tidak diingat, sama sekali tidak pernah terfikir bahwa bulan Rabiul Awal itu menjadi bulan yang istimewa. Tapi gara-gara bulan Rabiul Awal ini memiliki hubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bulan Rabiul Awal
menjadi salah satu bulan yang terbaik, bahkan bisa bersaing dengan bulan Ramadan. Bahkan kata para ulama, bulan Rabiul Awal lahirnya Nabi Muhammad itu lebih afdol, lebih utama daripada bulan Ramadan. Dan ini bisa kita lihat sampai di zaman sekarang. Kalau bulan Ramadan itu paling ramenya masyarakat kita, teman-teman kita, anak-anak kita itu di malam pertama bikin status, bikin story marhaban ya Ramadan. Malam kedua tarawihnya masih rame, malam ketiga masih rame, malam kelima hilang satu soft, malam ke-10 tinggal imam dan makmumnya. Jadi bulan Ramadan itu kebanyakan di malam-malamnya itu semakin hari semakin berkurang, semakin malas. Nanti semangat lagi pas Lailatul Qadar. Itu pun kalau ketahuan Lailatul Qadarnya tanggal berapa, kalau enggak tahu ya udah hilang lagi. Tapi kalau bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW, malam pertama ada maulid, malam kedua ada maulid, malam ketiga ada maulid, malam kelima ada maulid, malam 10 ada maulid, malam 20 ada maulid. Bahkan bukan Rabiul Awal pun ada maulid. Sekarang sini contohnya Rabiul Tsani sudah sekarang, judulnya memperingati bulan lahirnya Kanjeng Nabi. Ini sudah telat 1 bulan. Tapi walaupun bulan Rabiul Tsani tetap pantas untuk kita merayakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena kemuliaan beliau itu tidak cukup untuk diterapkan hanya dalam 1 bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh sebab itu, apapun atau siapapun yang asalnya itu tidak mulia, yang asalnya itu biasa-biasa saja, tapi kalau punya hubungan dengan Nabi Muhammad pasti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tempat hijrahnya Nabi. Nabi hijrah di kota Madinah. Dulu Madinah itu namanya bukan Madinah, namanya itu Yathrib. Dan Yathrib itu kata seluruh orang-orang yang hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad itu merupakan kota terbelakang, kota yang terburuk dari sisi ekonominya, ancur-ancuran, dari segi sosialnya udah nggak karuan, dari segi pendidikan sangat mundur, dari segi kemajuan sudah gak bisa diharapkan, bahkan dari segi kualitas udaranya itu sangat tidak baik. Makanya para sahabat ketika mereka itu berangkat terlebih dahulu mendahului Nabi Muhammad untuk hijrah, mereka nyampe ke Madinah dapat 3 hari langsung gatal-gatal, sakit semua gara-gara anginnya nggak bagus. Sampai ketika Nabi Muhammad nyampe ke Madinah, beliau berkomentar tentang anginnya Madinah, tentang tempat yang berada di Madinah itu. Beliau berkata dalam sebuah hadis disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau berkata, innaha auba'u biqa'il ardi, bahwasanya Madinah itu merupakan tempat di seluruh muka bumi yang paling banyak wabahnya, merupakan sarang wabah, merupakan sarang penyakit. Itu sebelum dihadiri oleh Nabi Muhammad. Tapi sejak Nabi Muhammad tinggal di Madinah, maka Madinah otomatis dari segi udaranya, kualitasnya menjadi udara terbaik dimanapun di dunia ini. Dari segi keilmuannya, semua keilmuan yang kita pelajari sekarang itu sumbernya berangkat dari Madinah. Dari segi ekonomi yang sangat anjlok gara-gara ada Nabi Muhammad, gara-gara diturunkan surat Wailul lil Mutaffifin, maka kian membaik dan terus menjadi hebat dan spesial. Kenapa Madinah kok bisa semaju itu, padahal asalnya Madinah itu bukan apa-apa? Jawabannya sama dengan tadi, karena Madinah itu punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka begitu juga harusnya kita semua sebagai manusia-manusia akhir zaman, yang mana harusnya orang itu kalau sudah masuk akhir zaman
itu kualitasnya sudah ancur-ancuran. Semakin orang tersebut masuk ke zaman akhir, maka semakin hancur, semakin rusak dari segi moral, dari segi keilmuan. Dibandingkan dengan zaman dulu itu nggak bisa bersaing sama sekali. Oleh sebab itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah, wahai seluruh manusia, aku akan memberi kalian ujian, memberi kalian cobaan, yaitu bisyai'in minal khauf. Semua manusia pasti pernah mengalami rasa takut. Walju, semua manusia pasti pernah mengalami rasa lapar. Wa naqsin, dan semua manusia pasti mengalami penurunan. Maksudnya penurunan bagaimana? Dari satu masa menuju ke masa yang akan datang, itu normalnya pasti lebih turun kualitasnya. Apanya? Minal amwal, hartanya. Kalau dulu orang itu beli-beli belanja itu hartanya pakai emas atau perak atau dinar atau dirham. Masuk ke zaman akhir udah pakai uang kertas, dan kita bisa membedakan antara uang kertas dengan emas. Uang kertas berwarna merah butuh 10 untuk mendapatkan 1 gram emas. Itu kalau harganya 1 juta. Bagaimana kalau uang kertasnya itu pakai yang ada pedangnya itu? Untuk mendapatkan 1 gram emas itu butuh setumpuk uang 1000 hanya untuk mendapatkan 1 gram emas. Artinya uang kertas di zaman sekarang itu kualitasnya jauh di bawah uang di masa lalu. Apalagi di masa akhir sekarang ini sudah bukan uang kertas lagi, tapi menjadi uang digital. Apa-apa tinggal pencet klik langsung nyampe, datang dari Shopee. Belanja di TikTok langsung tinggal keranjang kuning langsung nyampe. Kita nggak kerasa uangnya keluar, yang masuk nggak kerasa sama sekali. Sehingga banyak di zaman sekarang orang nangis gara-gara nol. Kenapa? Karena rencananya mau transfer 100.000, kepencet nol lebih, akhirnya transfer 1 juta, hilang. Nah oleh sebab itu di zaman sekarang kualitas dari harta itu semakin menurun. Semakin masuk ke zaman akhir kualitas hartanya menurun. Wal anfus, nyawa, begitu juga menurun. Di zaman Nabi Adam alaihissalam, di zaman Nabi Nuh alaihissalam, dulu nyawanya orang-orang atau umurnya orang-orang itu biasanya mainnya 1000-1500 baru meninggal. Sehingga orang dulu kalau misalnya ada yang berumur 200 kemudian meninggal, pasti tetangganya ngomong, aduh kasihan ya, baru 200 udah meninggal. Nah, itu dulu. Jadi kalau orang dulu ada orang yang umur 400 kemudian bilang ke ibunya, Bu saya pengen nikah Bu, itu pasti ibunya marah, kamu umur 400 udah pengen nikah, padahal umur 400 itu. Bandingkan dengan zaman sekarang, jangankan 414 sudah bilang mama papa, anak-anak SD kita. Nah oleh sebab itu zaman semakin akhir, dari segi umur berkurang, dari segi harta berkurang, dari segi wathamarat, makanan, buah-buahan itu juga berkurang. Kalau dulu kita semua pengen jeruk, makan jeruk, pengen apel, makan apel, pengen durian, makan durian. Kalau zaman sekarang gak perlu makan apel, jeruk, dan durian, cukup beli jus duren, cukup beli jus jeruk. Dan itu semua yang menyebabkan kita umur 60 sudah sakit semua. Nah oleh sebab itu zaman tambah akhir itu harusnya kualitasnya tambah menurun. Dari segi akhlak tambah menurun, dari segi moral tambah kurang, dari segi keilmuan apalagi. Jadi orang-orang yang ada di akhir zaman ini harusnya itu sudah sangat tidak jelas, sangat buruk sama sekali. Tapi anehnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang-orang yang ada di akhir zaman ini, kata Allah di dalam Al-Quran,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua wahai manusia-manusia akhir zaman merupakan umat terbaik yang pernah dimunculkan di seluruh sejarah peradaban manusia. Ini yang terbaik malah yang umat akhir zaman, yang harusnya tambah akhir itu tambah jelek, kok malah disifati yang terbaik. Kenapa? Jawabannya sama, karena umat akhir zaman ini memiliki hubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat Nabi Muhammad harus meningkatkan hubungan ini, harus bisa lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara sering menyebut nama beliau, sering bersolawat atas beliau, sering bersalam kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, oleh sebab itu kita semua yang sering mengatakan kalimat-kalimat solawat itu sebagaimana sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum ilayya majlisan aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling dekat hubungannya dengan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak membaca solawatnya. Nah, oleh sebab itu kita semua sebagai umat Nabi Muhammad janganlah sampai dalam satu hari kita tidak bersolawat kepada beliau sama sekali. Dan alhamdulillah kita telah melakukan hal tersebut. Semua dari kita itu pasti dalam satu harinya tidak pernah meninggalkan solawat kepada Nabi Muhammad, dengan syarat kita adalah orang yang masih melaksanakan sholat 5 waktu. Barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu dalam satu harinya, tidak pernah lekang, tidak pernah ketinggalan, pokoknya 5 waktu ini dijaga, senakal-nakalnya dia, sefasik-fasiknya dia, segak jelasnya dia pasti telah sudi untuk meluangkan waktunya untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ketika dia melaksanakan tahiyat. Ketika tahiyat, semua orang yang sholat, baik yang belajar ataupun yang sudah pro, yang wali ataupun yang fasik, yang ulama ataupun yang bodoh, itu pasti menggunakan redaksi sholawat yang sama, sholawat yang terbaik, dengan kondisi terbaik, tempat terbaik, keadaan terbaik. Mungkin di antara kita di malam hari ini itu ada yang tidak memiliki wudhu, ada yang mungkin sambil ngobrol, ada yang mungkin sambil tiduran tapi hadir majelis sholawat, hadir memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di dalam sholat kita semua membaca sholawat kepada Nabi, itu pasti dalam keadaan wudhu, gak sambil ngobrol, gak sambil main HP, gak sambil gosip-gosipan, gak sambil tidur-tiduran, dengan menghadap kiblat, dengan posisi yang terbaik, keadaan yang terindah, kita menyebut nama Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita minimal, kalau enggak mau nambah solawat kita kepada Nabi Muhammad, ya minimal 5 waktunya itu benar-benar harus kita jaga, harus kita realisasikan dalam setiap waktunya. Karena hanya dengan itu kelak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memperhatikan kita, sebab beliau adalah satu-satunya orang yang akan mempertanyakan bukan tentang hal lain, tapi malah tentang bagaimana sholat kita kelak ketika hari kiamat. Jadi semoga dengan perkumpulan kita pada malam hari ini, kita semua bisa lebih dekat lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa hubungan kita lebih baik lagi, dan kondisi kita bisa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita merupakan orang-orang yang
penuh dengan kegalauan, penuh dengan kesusahan, semoga cepat digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga diberi kesembuhan, yang memiliki anak cucu semoga anak cucunya menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Semoga seluruh murid-murid yang ada di pondok pesantren ini, khususnya Najmatul Azman, menjadi murid-murid yang memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih banyak. Demikian mau'idatul hasanah yang beliau sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita jadikan pegangan dan renungan hidup sehari-hari dalam menjalankan aktivitas dan kuantitas. Selanjutnya acara kami yang keenam yaitu istirahat sembari membagikan hidangan yang telah disediakan oleh panitia, dan diikutilah dengan pembacaan salawat yang akan dibawakan oleh tim Hadrah Raudatul Hidayah. Kepadanya dipersilahkan, dan untuk kepada panitia untuk segera membagikan hidangan yang telah disediakan. Ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kusana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين بارين لوالديهم وأولادا صالحين ينفعون في ديننا ودنيانا وأخرانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Demikian adanya doa penutup yang menjadi pertanda bahwasanya acara pada saat ini telah berakhir. Maka dengan berakhirnya doa barusan, berakhir pula lah acara pada saat ini. Maka kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang tiada tara, baik tutur kata maupun bahasa, bahwa kami sadar selaku manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Teriring doa jazakumullah sanal jaza wa ajran adima akhran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.